رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita sedang berada di gedung Tahfizul Quran. Nah, di sini adalah tempat untuk menghafal Al-Quran. Salah satu perintah Allah kepada orang yang beriman adalah bersedekah. Nah, sedekah yang paling utama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir sampai yaumil akhir. Orang yang bersedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita berinvestasi akhirat. Untuk sama-sama kita bersedekah jariyah. Dengan apa? Dengan membangun gedung Tahfizul Quran. Bayangkan, setiap huruf yang mereka baca, akan mendapatkan 10 pahala. Kalau mereka membaca 10 huruf, maka mereka akan mendapatkan 100 pahala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala itu akan diberikan kepada orang-orang juga yang sudah memfasilitasi mereka untuk menghafal Al-Quran. Pahala itu akan dapat kita raih ketika kita membantu dalam pembangunan gedung Tahfizul Quran. Mari kita sama-sama ikut andil dalam program yang mulia ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam umur, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Mari kita sama-sama ikut dalam program yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan telaah kita kepada kitab Majelis Syahrul Ramadan Al-Mubarak karya Syekh Dr. Shaleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sampailah kita pada pembahasan tentang fi dzikri asyribati ahlil jannah, tentang minuman, ya, tentang menyebutkan minuman penduduk surga, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, zakarallahu subhanahu wa ta'ala asyribata ahlil jannati. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan minuman penduduk surga, ya, penghuni surga. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fiha anharun, ya. Di dalam surga itu ada sungai-sungai, ya. Kita ini manusia ketika di dunia senang dengan air, yang di kota perginya ke pantai, yang di kota pergi ke gunung cari sungai, ya. Allah sebutkan di surga itu banyak sungai. Itu kecenderungan manusia itu mencari sungai, ya. Nah, di dalam surga itu ada sungai-sungai min ma'in, dari air, ghairi asin, yang tidak berubah warnanya, yang tidak berubah baunya, ya. Wa anharun, dan sungai-sungai, ya, min labanin, yang terbuat dari susu. Jadi ada sungai itu air, ya, kemudian sungai susu, ya, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, ya. Kalau air di dunia menggenang lebih dari seminggu, maka dia berubah menjadi kotor, menjadi bau. Susu dibiarkan 1 hari, 3 hari, dan seterusnya sampai kedaluarsa, maka susu itu akan berubah baunya dan rasanya. Kemudian wa anharun min khomrin,
Ada juga sungai-sungai yang terbuat dari khamr, minuman khamr ya. Tapi khamrnya tidak seperti khamr di dunia. Ladzatin, khamrnya itu ladzat, lezat ya. Lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya ya. Kalau diminum oleh orang-orang yang minum terasa lezat, itu khamr di surga. Ada lagi wa anharun min asalin, sungai yang terbuat dari madu. Isinya madu melulu di sungai itu. Musofan, yang dijernihkan atau yang disaring, yang sangat jernih ya. Kalau madu di dunia masih campur aduk dengan benda-benda atau sarang tawon, sarang lebah ya kan. Jadi kalau madu di surga itu jernih ya, disaring ya. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka penduduk surga itu, di dalam surga itu ada berbagai macam buah-buahan ya. Berbagai macam buah dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Surat Muhammad ayat 15. Hadhil asribatu hiya asribatu ahli dunya. Ahli dunya. Minuman-minuman ini adalah minuman-minuman penduduk dunia ya, seperti air, susu, kemudian khamr, madu. Itu adalah minuman-minuman manusia di dunia, penduduk dunia. Qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkannya subhanahu wa ta'ala, annaha fil jannah, bahwa itu semua ada di surga. Walakin, akan tetapi, takhtalifu amma fid dunya, sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Wa amma ya'rifuhun nas, dan sangat berbeda dengan apa yang ditahu oleh manusia tentang minuman itu. Wa in kanat tastariku fil ismi, yang sama hanya namanya saja. Namanya air, namanya susu, namanya madu, namanya khamr. Ya memang, tetapi beda. Hanya sama dari sisi nama. Wa tastariku fil makna, dan sama dari sisi arti, dari sisi makna ya. Walakin, akan tetapi, takhtalifu fil hakikati wal kaifiyati, tapi sangat berbeda dalam hal hakikat yang sesungguhnya serta kenyataannya itu bagaimana, itu sangat berbeda ya. Fal asribatul lati fid dunya tanqati'um ya. Kalau minuman yang ada di dunia ini semuanya itu bisa habis ya. Semuanya bisa habis. Madu habis ya kan. Air bisa kemarau ya, bisa kemarau. Air tawar bisa nggak ada hujan kemudian hilang habis, tinggal air asin ya. Wa amma asribatul jannah, adapun minuman surga ya, minuman yang ada di surga sana, fa innaha la tanqati'u abadan, maka minuman-minuman surga itu tidak akan ada habis-habisnya selama-lamanya ya. Wal asribatul lati fid dunya qalilatun kamiyatuha ya. Minuman-minuman yang ada di dunia ini sedikit ya, volumenya itu sedikit, kuantitasnya sedikit, terbatas, bisa habis ya. Madu ya. Kita curiga madu-madu yang dijual ini apakah asli, dari mana madu, di mana ada dijual madu ya. Walakinnal asribatal lati fil jannah, akan tapi minuman-minuman yang ada di surga, anharun tajri, bentuknya itu sungai-sungai yang mengalir ya. Wal asribatul lati fid dunya ya tataghayyaru wa tafsudu. Minuman-minuman yang di dunia ini berubah warnanya, berubah rasanya, dan bisa rusak, bisa jadi basi dan lain sebagainya, jadi busuk dan lain sebagainya. Fal ma'u idza khubisa fa innahu ya'sunu wa yantinu. Air ya, kalau dikenangkan dibiarkan saja, maka dia akan menjadi berubah warnanya, berubah itu bentuknya, berubah rasanya, dan kemudian bau, yantinu, bau ya, bau rasanya. Wa ammal ma'u alladzi fil jannah, adapun air yang ada di surga, fa innahu la yataghayyaru abadan, maka sesungguhnya air di surga itu tidak berubah selama-lamanya, wala yafsudu, dan tidak rusak air itu ya. Sawaun kana jarian, baik itu mengalir, au kana mahbusan, atau dia tergenang, dia tidak berubah itu kalau air di surga. Walabanu fid dunya, adapun air yang ada di dunia, idza ta'akhkhara, kalau
diundurkan penggunaannya, yafsudu, maka dia akan rusak, expired, ya kan. Wa tusibuhul khumudah, ya. Dan wal ingkibat, dia akan menjadi rusak baunya, wal ingkibat, dan menggumpal, ya. Menggumpal menjadi asam, khumudah menjadi asam, kemudian dan menggumpal, ya, berubah semua. Warubbama yatakhammaru, bisa jadi khamar. Bisa misalnya air kelapa berubah jadi khamar, air nira berubah jadi khamar, dan lain sebagainya jadi khamar, ya. Tape misalnya, air tape lama-lama berubah, dibiarkan menjadi kecut, lama-lama memabukkan, ya. Amala banul jannah, adapun susu di surga, fa innahu la yataghayyaru ta'muhu abadan. Nah, susu yang di surga itu enggak pernah berubah rasanya selama-lamanya. Mahma tola al-baqa, meskipun dia lama didiamkan, wa mahma ta'akhkhara istimal, meskipun terlambat menggunakannya, dia tidak akan expired, ya. Fa innahu daimun thayyibun, dia selalu enak, la yataghayyaru, tidak berubah rasanya dan tidak berubah baunya. Al-khamrul lati fid dunya khabithatun, kalau air di dunia ini, ya, khabisa itu kotor, ya, muntina, bau, ya, kotor dan bau. Muzilatun lil akli, ya. Kalau khamr di dunia ini khabisa, kotor, muntina, bau, muzilatun lil akli, ya, menghilangkan akal, merusak akal, muskiratun, memabukkan, ya, membuat mabuk. Apa gunanya kalau minum untuk mabuk? Naik angkot aja menghadap ke belakang, mabuk sudah. Ngapain untuk mabuk harus beli minuman, ya. Tajurru ala ashabiha al-wailat, yang menyebabkan, yang menyeret kepada orang yang meminumnya itu kepada kebinasaan, kepada ya kerusakan dirinya, ya. Tajarru alaihimul fasad, yang menyeret mereka kepada kerusakan, wa dhahabal uqul, dan hilangnya akal. Ya, untuk apa? Untuk minum kok supaya hilang akal, ya. Faya ummul khaba'is, maka khamr itu adalah induk daripada hal-hal yang buruk. Maka harramahallah, Allah telah mengharamkannya, wa rasuluhu, dan begitu pula Rasulullah SAW mengharamkannya. Wa ajma'ati syara'i'u ala tahrimi khamri dunya, dan semua syariat nabi-nabi yang lalu semuanya sepakat untuk mengharamkan khamr, ya, di dunia ini. Wa aidan turisul marada, dan khamr itu mewariskan penyakit, ya, meninggalkan penyakit fil jismi, di badan kita, ya. Nah, kalau kita minum, ya. Wa yusabu mudminuha bifasadi jismi, orang yang meminumnya itu akan ditimpa kerusakan fisik, ya. Fisiknya akan rusak, akan kurus, paru-parunya akan bocor, apalagi pakai oplosan, pakai bensin campurannya, maka sama jebol semua paru-parunya dan jantungnya, semuanya bisa rusak, ya. Ta'ulu bihi ilal halak, ya, membawa dia, menyeret dia kepada kematian, ya. Nah, ada yang minum oplosan langsung mati, ya, seperti itu. Wa taqdusu amradon, dan membuat penyakit, menimbulkan penyakit. Mu'tasiyatan, yang parah, la yumkinu ilaja, yang tidak mungkin diobati, ya. Sammahallahu ta'ala rijsan, Allah menamakan khamr itu rijis, kotor, najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, ya. Syaitan itu memang mencelakakan, tapi banyak manusia menjadi pengikut syaitan, ya. Amma khamrul jannati, adapun khamrnya surga, fa innaha khamrun thayyibatun, maka sesungguhnya khamr surga itulah khamr yang enak, ya. Laisa fiha afatun, tidak ada di dalam khamr surga itu yang merusak, walaisa fiha kathirun, dan tidak ada di dalam khamr surga itu yang keruh-keruh, enggak ada. Wala tudhibu al-uqul, dan khamr surga itu tidak menghilangkan akal. La, kata Allah, ya, la yusaddauna anha, ya, orang-orang yang minum itu tidak pusing kepalanya gara-gara minum khamr surga. Wala yunzifun, dan mereka tidak hilang akalnya gara-gara minum khamr di surga. Surat Al-Waqi'ah ayat 19. Nafa subhanahu an khamril jannati al-afat allati fi khamri dunya. Allah menghilangkan, ya,
Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari khamr surga itu hal-hal yang merusak sebagaimana yang terjadi pada khamr dunia. Fa khamrud dunya khabisatun. Karena khamr dunia itu kotor, najis ya. Wa khamrul jannati thayyibah. Tapi kalau khamr surga itu enak dia, lezat ya. Walihada, oleh karena itu qala Allah mengatakan lazzatin, lezat lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya ya. Khilafa khamrid dunya, berbeda sekali dengan khamr dunia. Fa innaha la ladzata fiha, karena sesungguhnya khamr dunia itu tidak ada enaknya sama sekali, tidak ada lezatnya sama sekali. Bal hiya murratut ta'ami, dan khamr dunia itu adalah minuman yang pahit ya, makanan yang pahit, karihatul madzaq, yang rasanya itu tidak disukai oleh manusia, rasanya itu tidak enak. Khabisatur raihah, baunya tidak sedap, baunya tidak enak ya. Sayyi'atul athar ala man syarabaha, akan membuat dampak yang buruk bagi orang yang meminumnya. Waqad rattaballahu ala syaribiha al-hadda ya. Allah itu telah menghukum kepada orang yang meminumnya, menentukan kepada orang yang meminumnya itu hukuman bi ayyajlida thamanina jaldatan. Ya, harus dijilid ya, dirajam 8, dilempar batu 8, dijilid 80 ya, dirajam 80 kali jilidan ya. Wa asqata adalatahu, kemudian Allah hukum orang yang minum khamr itu gugur keadilannya, gugur kebaikan agamanya. Fala tuqbalu lahu syahadatun, maka tidak diterima kesaksiannya illa ayyatuba ilallah subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau dia mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena dia murtaqibun likabiratin, telah melakukan perbuatan dosa besar, min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa besar yang ada. Amma khamrul jannati, adapun khamrnya surga, fa innaha thayyibatun, maka sesungguhnya khamr surga itu adalah enak, nafi'atun, bermanfaat, ladzidatun, lezat, enak ya. La ya'tariha ayyu afat, yang tidak masuk ke dalamnya segala macam bentuk ya, yang merusak, min afati khamri dunia, sebagaimana kerusakan khamr dunia. Wa ini starokat, meskipun sama ma'a khamri dunia, dengan khamr dunia, fil ismi, dalam namanya, lakinna, akan tetapi al makna, itu hanya makna, wal hakikata, dan hakikatnya mukhtalifani jiddan, kedua-duanya itu sangat berbeda ya. Wa mimma fil jannah, adapun apa yang ada di dalam surga, minal masyarib, dalam bentuk minuman-minuman, misalnya adalah al-asalu, madu, wa huwa maujudun fid dunya, dan madu itu ada di dunia juga. Wa min aladil masyaribi, dan di dunia madu itu termasuk minuman yang sangat lezat. Wa anfa'iha, minuman yang sangat bermanfaat. Wa fihi shifaun, di dalam madu itu terdapat obat. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya. Ma'annahu ladzidun, di samping itu memang dia lezat. Wa thayyibun, dia itu enak. Fa fihi shifaa'un linnas, maka di dalam madu itu terdapat obat bagi manusia. Asalul jannah, adapun madu surga, ahsanu, lebih baik lagi min asalid dunya, daripada madu yang ada di dunia ini. Bal la yushbihu asalad dunya illa bil ismi, bahkan tidak sama dengan madu yang di dunia kecuali namanya saja yang sama. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, min asalin musaffa, itu ya, dari madu yang disaring. Li'anna asalad dunya fihi kadarun, karena ya di madu dunia itu di dalamnya ada kekeruhan ya. Wa yahtaju ila tasfiyatin, dia butuh disaring, butuh dijernihkan. Wa yahtaju ila ta'abin ba'da taksilihi, dan butuh ya kerja keras untuk apa? Untuk kerja keras untuk bisa mendapat yang bersih setelah mendapatkannya. Khilafa asalil jannati, sangat berbeda dengan madu yang ada di surga. Fa innahu musaffan, karena madu yang ada di surga itu musaffan, disaring minal asli, sejak awal memang aslinya begitu. La yahtaju ya,
anna ahlal jannati yut'ibuna fi tasfiyatihi, ya. Tidak dibutuhkan itu penghuni surga itu untuk capek-capek menjernihkannya, ya, membersihkannya, wa fi islahihi, dan memperbaikinya. Mislama yut'ibuna fi asali dunya, sebagaimana mereka lakukan untuk berlelah-lelah capek-capek untuk menjernihkan madu yang ada di dunia, manjat-manjat pohon dan lain sebagainya, ya. Summa aidan asalud dunya qalil, kemudian ya madu di dunia sedikit, ya, adanya di hutan-hutan tertentu, dan itu pun sudah punah, ya. Banyak yang punah, sedikit sekali, ya. Wa kamiyatun qalilatun, ya, volumenya sedikit, ya, bisa habis, ya. Amma asalul jannati, adapun madu surga, fa innahu anharun, bentuknya itu sungai-sungai, ya. Sungai madu tajri, yang mengalir, ya. Allah katakan anharun, sungai-sungai, min asalin, yang terbuat dari madu musofan yang disaring. Anharun kathiratun, sungai itu sangat banyak, ya. Kita lihat catatan kakinya, sangat banyak. Fa'an Hakim ibni Muawiyah, diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah, an abi, dari ayahnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna fil jannati bakhrul ma'i, sesungguhnya di surga itu ada lautan air, ya. Nah, lautan air, ya, seperti mana dunia. Selain itu wabakhrul asal, lautan madu. Kalau dunia kan lautan air asin saja. Ini lautan air dan lautan madu. Wabakhrul laban, dan lautan susu, ya. Wabakhrul khamr, dan lautan khamr. Thumma yusakkoku, kemudian dipecah-pecah menjadi al-anhar, sungai-sungai ba'du, setelah itu menjadi sungai-sungai mengalir ke bagian-bagian sungai-sungai. Jadi asalnya itu induknya, sumbernya adalah lautan air, lautan susu, kemudian lautan madu, kemudian apa lagi? Lautan khamr, kemudian dialirkan ke sungai-sungai di surga. Jadi anharun katsiratun, sungainya itu sangat banyak. Wa hadza min ajaibi ayatillahi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebagian dari keajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu ajara fil jannati hadhil anhar, Allah mengalirkan di surga itu air, sungai-sungai ini, min syai'in kana ma'rufan, sesuatu yang dikenal indanas oleh manusia, di dunia annahu qalil, bahwa itu sedikit. Wa hadza mimma yadullu ala annal jannah, ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa surga itu takhtalifu, berbeda, ikhtilafan kathiron, berbeda jauh, amma fid dunya, dengan apa yang ada di dunia. Lakin, akan tetapi, alladzi fid dunya, yang ada di dunia ini, mimma fil jannah, dibanding dengan apa yang ada di surga itu, innama huwa namadziju yasiratun, ini contoh kecil saja di dunia ini, contoh kecil saja di dunia ini. Di surga lebih jauh lagi. Hatta qala Ibnu Abbas, sampai Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya mimma fil jannati illal asma, tidak ada di dunia ini, ya, tidaklah yang ada di dunia ini dibanding dengan apa yang ada di surga itu, kecuali yang sama adalah namanya saja, yakni artinya annama fil jannati, apa yang ada di surga itu, yakhtalifu kullal ikhtilaf, betul-betul berbeda, amma fid dunya, dibanding dengan apa yang ada di dunia kita sekarang ini. Wa in kana alladzi fid dunya yusbihuhu, ya, kalaupun yang ada di dunia ini sama, ya, min ba'dil wujud, dari sebagian sisi, sebagian segi, wa yusyariku fil ismi, sama dalam hal namanya, lakin, akan tetapi, yakhtalifu anhu ikhtilafan katsiran, tetapi itu sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di surga. Wa kadzalika, dan begitu pula, sairu ma fil jannati, semua apa yang ada di surga itu minat samarat, ya, baik itu buah-buahan, wal fawakih, dan buah-buahan, samarat itu fawakih, buah-buahan yang segar, samarat buah-buahan segala macam tumbuhan, ya. Takhtalifu, itu berbeda, amma fid dunya, dibanding dengan apa yang ada di dunia. Ikhtilafan katsiran, sangat berbeda jauh. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mengetahui aslinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ya'rifun nasu ma fil jannati bima yajiduna nadhirahu indahum fid dunya. Adapun manusia mengetahui apa yang ada di surga itu, yang mereka dapati samanya yang ada pada mereka di dunia, ya. Wa amma ma laisa lahu nadhir, ya. Jadi ada manusia itu mengetahui yang di surga itu ada yang ada tandingannya, ada bandingannya atau ada samanya di dunia bagi mereka.
Tapi ada juga yang tidak ada baginya samanya fitunya di dunia. Nggak ada samanya. Manusia nggak menemukan contohnya, nggak pernah melihat bendanya, nggak pernah menyaksikan barangnya. Fa innallaha akhfahu, maka karena Allah itu menyembunyikannya anhum dari mereka. Ya, ada nanti makanan-makanan, minuman-minuman manusia nggak tahu, nggak ada di dunia ini, nggak ada. Nah, itu sudah tapi Allah janjikan untuk calon penghuni surga ini. Wala ya'lamuhu illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Ia, Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, fala ta'lamu nafsun, maka setiap di jiwa diri tidak ada yang tahu, ma ukhfiya lahum, ya, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati ayun, ya, qurrati ayunin, sesuatu yang menyenangkan, ya, sangat menyenangkan jiwa, menyenangkan hati, ya, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Balasan dari apa? Dari bima kanu ya'malun, balasan dari apa yang mereka kerjakan, amal, bukan ya'lamun, bukan dari ilmu, tapi dari amal. Ilmu itu untuk beramal, tidak diilmui saja, tapi harus diamalkan. Nah, karena yang dibalas itu adalah amal daripada kita berilmu itu. Surat As-Sajdah ayat 17. Fala yuhitu bi awsafil jannah, maka tidak ada yang mengetahui gambaran surga, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam surga, illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama bayyana lana asya'a mimma fiha li ajli an na'rifa dzalika. Adapun Allah menjelaskan, ya, kepada kita segala sesuatu yang ada di dalam surga itu agar supaya kita mengenalnya, kita mengetahuinya hal itu, fanajiddu fi talabihi, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya, wasai li husulihi, dan berusaha untuk mendapatkannya, bil a'mali sholihah, dengan amal soleh. Sekali lagi, dengan amal soleh, bima kanu ya'malun, bukan dengan ilmu saja, ya. Kama annahu ja'ala fid dunya, sebagaimana, ya, dia menjadikannya di dunia namadhija, sebagai contoh, mimma finar, ya, apa yang ada di dalam neraka. Allah jadikan apa saja yang ada di dunia sebagai contoh bahwa ada nanti di neraka hal-hal yang seperti itu, min ajlin an nakhafa, supaya kita ini takut, minan nar, dari neraka, wa najtaniba mayusabbibu dukhulaha, dan kita menjauhi apa saja yang menyebabkan kita akan masuk neraka. Fa kullu ma yata'allamun nas minhu fid dunya, maka semua apa yang menyakitkan manusia di dunia, ya, wa kullu ma yukrihunahu, dan apa yang dibenci oleh manusia fid dunya, di dunia, wa kullu maradin, dan semua penyakit, ya, wa kullu afat, semua bencana, wa kullu syarrin, semua bentuk kejahatan di dunia, inna nadhirahu finnar, itu ada samanya di neraka. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Lakin akan tapi ma finnar, yang ada di dalam neraka itu asyaddu, lebih keras lagi, lebih keras sakitnya, lebih keras menyiksanya, wa abqa, dan lebih kekal. Fa idza arafan nas hadhihi namadhija, ya, ketika manusia sudah mengenal contoh-contoh ini, allati fitunya yang ada di dunia, mimma finar, dari apa yang ada di neraka, sabbaba dzalika, maka hal itu akan menyebabkan, ya, al khaufa, kita takut, wal firara minan nar, dan kita lari dari neraka. Fal harru, maka panas, wal bardu, dan dingin, asyadidadan, panas yang sangat, dingin yang sangat, itu adalah mathalan fit dunya, contoh di dunia. Lahuma nadhirun finnar, di neraka ini ada samanya, ada namanya panas yang sangat, dan ada namanya dingin yang sangat. Lakinnahu, akan tetapi panasnya, yang panas dan dinginnya yang ada di neraka itu asyaddu, lebih sangat, lebih keras, wa adhamu, dan lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Kadzalikan nar, begitu juga neraka, allati fid dunya, api. Kadzalikan nar, begitu juga api, allati fid dunya, yang ada di dunia ini. Aidon, itu juga narul akhirati, di akhirat nanti ada juga api seperti itu. Akan tetapi asyaddu minha, itu lebih panas daripada api dunia, wa abqa, dan lebih kekal, wa a'aru, dan lebih panas, ini lebih sangat panasnya, dan lebih panas, ya, seperti itu, ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu an, maka diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala bahwa Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian yang ada di dunia ini hanya satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka. Gila ya Rasulullah, in kanat lakafiyatun. Ya. Para sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, seandainya api neraka itu seperti api dunia, sudah cukup kami takutnya, sudah cukup itu, sudah panas itu. Qala, tapi Rasulullah menjawab, fuddilat alaihinna bitis'atin wasittina juz'an. Tidak ya, kelipatan panasnya api neraka di akhirat itu, di neraka itu dilipat gandakan ya, dilebihkan itu dengan 79 kali bagian panasnya api dunia. Kulluhunna mislu karya. Setiap bagian itu seperti itu. Setiap lapisan panasnya 7 kali 9 lagi. Kelipatan 7 kali 9 lagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini api akhirat, api neraka seperti itu. Lebih panas, lebih panas. Maka Allah katakan dalam surat Taubat ayat 81, kul katakanlah, naru jahannam asyaddu harran. Bahwa api jahanam itu lebih sangat panasnya. Laukanu yafqahun, kalau mereka itu paham ya. Kadzalika al-alam, begitu juga namanya rasa sakit ya. An-naru fiha alam, di neraka itu ada namanya rasa sakit. La ya'lamuha illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Tadzubu lahal jibal ar-rawasi, gunung yang kokoh saja bisa meleleh. Tadzubu, meleleh itu gunung. Itu api neraka. Walakinna, akan tapi ajsama ahlinar, bagaimana dengan tubuh manusia yang masuk neraka? Ahlinar itu tu'adzabu fiha, disiksa dengan api yang bisa melelehkan gunung itu. Tapi apa? Wa tukhalladu fiha, tapi dia dibuat kekal supaya merasakan pedihnya dan panasnya siksaan api neraka bagi orang yang masuk neraka. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita masuk neraka. Fala yamutuna fiha wa yastarihun, karena mereka dikekalkan di neraka yang panas itu, mereka enggak bisa mati-mati. Kemudian dengan mati itu mereka bisa istirahat dari siksaan, enggak bisa. Wa yatamannawna al-mauta, dan mereka itu kepingin mati, berharap mati. Itu teriak-teriak kepingin, ya Allah, kepingin mati itu min ajli ayastarihu, supaya bisa istirahat dari siksaan itu. Lakin la yamutun, tapi ternyata enggak mati-mati. Bal yabquna mu'adzabin, mereka tetap saja dikekal disiksa fiha di dalam neraka abadal abad, abadi selama-lamanya. Nas'allahu al-afiyata, kita bermohon kepada Allah keselamatan. Fahadha mimma yujibul lil insan, inilah hal-hal yang menjadikan kita manusia ini idza tadzakkara, apabila kita ingat ma finnar, apa yang ada di dalam neraka, yujibulahul al-khauf, maka akan menyebabkan kita ini takut kepada neraka. Wa tajannubal ma'asi, dan kita menjauhi maksiat. Wa idza tadzakkara, dan apabila kita ingat ma fil jannah, apa yang ada di surga, aujabalahu ar-raja, kemudian membuat kita ini berharap, wa tama', dan berharap birahmatillah, kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'malu al-a'mal as-salihah, kemudian kita beramal, kemudian orang itu beramal soleh, wal hasanat, dan amal kebajikan, allati yuqarribu ilal jannah, yang bisa mendekatkan atau memasukkan ke dalam surga. Wa tusabbibu lahu tukhula, dan menyebabkan dia masuk surga birahmatillah, karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza min hikmatillahi jalla wa ala, ini merupakan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. An ajar ya fi hadzal dunya, Allah itu membuat di dunia ini nama dzija ya, contoh-contoh mimma fid darain, yang ada di dalam dua negeri, di dua kampung halaman, yaitu kampung surga dan kampung neraka. Min ajlil idhah, supaya menjadi nasihat, wal itibar, menjadi pelajaran, wal khaufi, dan supaya orang ini, manusia ini takut, war roja, dan berharap. Nas'alullaha ayyuwaffiqal jami', kita bermohon kepada Allah kiranya kita semua ini diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lima yuhibbu yarda, kepada hal-hal yang membuat cinta Allah dan Allah ridho. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان
نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان. نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان.